jamaah sholat Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah di muka bumi ini yang punya kecenderungan melampaui batas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, kalla innal insana la yatgha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu punya kecenderungan sewenang-wenang, punya kecenderungan melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, terutama ketika dia melihat dirinya sudah serba mapan. Misalnya mapan secara intelektual, mapan secara ekonomi, apatah lagi mapan secara kekuasaan. Itulah mengapa malaikat sangat mengkhawatirkan keberadaan manusia. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini kekhawatiran malaikat, karena manusia dengan potensi yang ada pada dirinya punya kecenderungan melampaui batas, dan dia dengan arogansinya akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan wahyu. Wahyu merupakan aturan yang mesti kita pedomani agar kita manusia tidak melampaui batas. Kalau kita gunakan bahasa sederhana, yakni hukum. Itulah mengapa manusia tidak boleh berbuat di atas hukum. Manusia tidak boleh mendominasi hukum. Manusia tidak boleh mengintervensi hukum. Hanya saja manusia ketika dia merasa kaya, dia merasa hukum bisa dibeli. Ketika manusia merasa berkuasa, dia bisa mengintervensi hukum, dan bahkan kekuasaannya ada di atas hukum. Bahkan kekuasaan itu sendiri yang dia jadikan hukum. Sebesar apapun suatu negara, ketika penguasanya bertindak menguasai hukum, mengintervensi hukum, maka cepat atau lambat negara itu akan hancur. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, diperingatkan bahwasanya kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Setiap penguasa yang dia tidak adil dengan kekuasaannya atau menjadikan kekuasaan mengatur hukum, maka dia dengan Fir'aun sama saja. Mengapa Fir'aun itu zalim? Bukan karena dia tidak pintar, justru karena terlampau pintar. Dia mapan secara intelektual, dia mapan secara ekonomi, dia mapan secara kekuasaan. Akhirnya dia mempertuhankan ego dirinya sendiri. Kemudian kalimat yang berikutnya, wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Semua orang alim, orang pintar, kiai, sarjana, doktor, profesor, tuan guru, atau apapun sebutan lainnya, semua orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Wa kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi wa huwa wa qaruna sawa. Dan semua orang kaya yang hartanya tak manfaat, kayanya cuman buat pamer, kayanya cuman buat sombong, maka dia dengan Qarun sama saja.
Kemudian wa kullu fakirin la yasbiru ala faqrihi wa huwa wal kalbu sawa. Dan semua orang fakir, semua orang miskin yang tidak sabar dengan miskinnya, maka dia dengan anjing sama saja. Kesimpulannya, manusia itu cenderung melampaui batas. Manusia memang tempatnya sombong. Apatah lagi kalau dia melihat dirinya sudah jaya, sudah berkuasa, sudah kaya raya. Maka ketika manusia bertindak di atas hukum, menguasai hukum, mengintervensi hukum, maka tunggulah akan kehancurannya. Mari sebagai manusia yang beriman, kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita bukan siapa-siapa, kita makhluk yang lemah, yang maha berkuasa, hanya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.